siang Bapak dan teman-teman semua. Dari kelompok 3 akan membawakan materi, dan materi kita hari ini adalah pemecahan masalah dan pengambilan keputusan, macam-macam keputusan manajemen, tahap-tahap pengambilan keputusan. Nah, di materi hari ini kita akan membagi 2 sesi. Sesi yang pertama materi dan sesi kedua sesi tanya jawab. Selamat siang Pak, dan selamat siang untuk kita semua. Saya dari kelompok 3 atas nama Melania Andriani Astuti akan mempresentasikan hasil diskusi kami, dan tema yang saya akan bawakan yaitu pemecahan masalah. Pemecahan masalah itu sendiri adalah satu tindakan yang dilakukan untuk menyelesaikan sebuah permasalahan yang ada dengan menentukan penyebab utama dari masalah tersebut, lalu mencari solusinya, dan kemudian mengimplementasikan masalah tersebut sampai benar-benar terselesaikan. Alasan mengapa kita harus memiliki skill dalam pemecahan masalah. Yang pertama, banyaknya perusahaan yang membutuhkan seseorang yang memiliki skill yang baik dalam pemecahan masalah dalam sebuah perusahaan. Yang kedua, nilai penting dalam interview pekerjaan. Yang ketiga, menjadi aset penting bagi tim dan perusahaan. Yang keempat, membantu berprogres lebih cepat dan meningkatkan peluang mendapatkan pekerjaan. Tahap-tahap dalam pemecahan masalah yang efektif. Yang pertama itu mengidentifikasi masalah. Pada tahap ini kita menelaah lebih dalam apa penyebab dari permasalahan yang kita sedang alami. Contohnya, kinerja tim dalam sebuah perusahaan. Mungkin kita berpikir bahwa ada anggota tim yang bekerja tidak maksimal. Namun setelah ditelaah lebih dalam, ternyata yang menjadi penyebab utamanya adalah deadline yang terlalu mepet dan pekerjaan yang terlalu banyak. Mengidentifikasi masalah penting dilakukan untuk mengetahui dengan pasti penyebab utama dari permasalahan yang kita alami. Yang kedua, menganalisis masalah. Di tahap kemampuan yang harus dimiliki saat menganalisis data adalah mengumpulkan data, menganalisis data, mengumpulkan fakta, menganalisis faktor kontribusi sebelum masalah terjadi. Yang ketiga, mencari solusi. Pada tahap ini, kita melakukan pencarian solusi yang tepat berkaitan dengan masalah yang sedang dihadapi. Dan di sini memerlukan kerjasama tim yang lebih efektif. Adapun hal-hal yang dilakukan di tahap ini, yang pertama, pemikiran yang kreatif. Yang kedua, prediksi. Yang ketiga, membuat kemungkinan. Dan yang keempat, menentukan masalah yang tepat. Yang keempat, mengambil keputusan terkait solusi yang tepat. Di tahap ini, bagaimana memutuskan solusi yang tepat untuk memecahkan permasalahan dengan mempertimbangkan risiko yang rendah. Yang kelima, menganalisis tindakan. Di tahap ini, bagaimana mengambil tindakan terhadap pertimbangan sebelumnya. Di tahap ini juga disarankan mengambil solusi yang berpotensi rendah terhadap risiko dan memiliki tujuan yang jelas dan bermanfaat di masa depan. Perkenalkan, nama saya Sergius Donatanus Puai. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengambilan keputusan dalam manajemen. Pengertian pengambilan keputusan sendiri adalah proses yang digunakan untuk memilih suatu tindakan sebagai cara pemecahan masalah. Pengambilan keputusan dibagi dalam beberapa poin, yaitu yang pertama, menentukan tujuan spesifik dan mengukur hasil, yaitu pengambilan keputusan, baik pemimpin maupun anggotanya harus memperhatikan tujuan apa yang hendak dicapai agar tidak melenceng dari tujuan dan pengambilan keputusan. Yang kedua, mengidentifikasi masalah, yaitu seorang pengambil keputusan harus identifikasi masalah yang akan diselesaikan dan harus memperhatikan persepsinya. Yang ketiga, mengembangkan alternatif jawaban, yaitu setelah masalah diidentifikasi, pengambilan keputusan harus mengembangkan alternatif jawaban yang akan muncul. Yang keempat, mengevaluasi alternatif jawaban, yaitu setelah dikembangkan, alternatif jawaban perlu dievaluasi, mana yang perlu dan mana yang harus dibuang. Yang kelima, memilih alternatif jawaban, yaitu tahap penentuan pengambilan keputusan harus memilih satu atau lebih dari sekian alternatif jawaban yang tersedia. Yang keenam, mengimplementasi keputusan, yaitu lembaga harus mengimplementasikan sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang telah ditetapkan. Yang ketujuh, mengontrol dan mengevaluasi, yaitu diperlukan kontrol dan evaluasi sejauh mana keputusan yang diambil sudah berjalan atau belum. Yang berikutnya, proses pengambilan keputusan oleh manajer, yaitu ada 4 poin. Yang pertama, mengambil keputusan yang rasionalitas, yaitu akan sangat membantu menjadi objektif serta menetapkan nilai. Yang kedua, mengambil keputusan yang rasionalitas terkait, yaitu manajer mengambil keputusan yang rasional tetapi terbatas oleh kemampuannya memperoleh informasi. Yang ketiga, mengambil keputusan melalui intuisi, yaitu berdasarkan pengalaman, nilai, dan etika.
Yang keempat, mengambil keputusan berdasarkan bukti sehingga memperkuat keputusan yang akan diambil. Berikutnya, jenis keputusan dan kondisi pengambilan keputusan. Yang pertama, jenis keputusan, yaitu masalah yang terstruktur, dan keputusan yang terprogram, yaitu masalah yang jelas dikenal dan mudah diidentifikasi dan menggunakan keputusan berulang. Yang kedua, masalah tidak terstruktur dan keputusan tanpa terprogram, yaitu masalah baru atau tidak biasa yang informasinya tidak jelas atau tidak lengkap. Berikutnya, kondisi pengambilan keputusan. Yang pertama, kepastian, yaitu kondisi di mana membuat keputusan dapat membuat keputusan yang akurat. Yang berikutnya, resiko, yaitu kondisi di mana pembuat keputusan dapat mengestimasikan kemungkinan hasil yang pasti. Yang berikutnya, ketidakpastian, yaitu di mana membuat keputusan tidak mempunyai kepastian yang masuk akal sehingga membuat manajer bergantung pada intuisi, perasaan, serta kata hati. Berikutnya, gaya pengambilan keputusan. Yang pertama, yaitu rasional, ditandai dengan strategi sistematif dan berencana dengan orientasi masa depan yang jelas. Yang kedua, intuisi, ditandai dengan ketergantungan pada pengalaman batin, fantasi, dan cenderung memutuskan dengan cepat tanpa banyak pertimbangan dan informasi. Yang berikut, dependen, yaitu menolak tanggung jawab kepada orang lain, umumnya figur otoritas. Yang berikutnya, keraguan, yaitu menghindar mengambil keputusan atau tanggung jawab orang lain. Yang berikut, panduan bagi pengambilan keputusan yang efektif. Yang pertama, harus memperhatikan perbedaan budaya. Yang kedua, wujudkan standar demi pengalaman keputusan yang baik. Yang ketiga, mengetahui kapan waktu keluar. Yang keempat, menggunakan proses pengambilan keputusan yang efektif. Yang kelima, mengembangkan. Perkenalkan, nama saya Herman Alexander Renano Nakmova. Kali ini saya akan membawakan materi yang ketiga, yaitu keputusan tidak terprogram atau tidak terstruktur. Keputusan tidak terprogram atau keputusan tidak terstruktur ini merupakan keputusan yang tidak terjadi berulang-ulang dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Keputusan ini terjadi di manajemen tingkat atas. Informasi untuk pengambilan keputusan terstruktur tidak mudah untuk didapatkan dan tidak mudah tersedia, dan biasanya berasal dari lingkungan luar. Pengalaman manajer merupakan hal yang sangat penting di dalam pengambilan keputusan tidak terstruktur. Contoh, Pak Andre adalah seorang presiden direktur PT Angkasa. Ia harus selalu bisa mengambil keputusan dengan cepat demi kelangsungan perusahaannya. Pengambilan keputusan yang dia ambil berdasarkan informasi pasar yang selalu harus ia ketahui. Contohnya adalah harga saham yang selalu berubah. Dia harus selalu bisa menyesuaikan keuangan perusahaan agar harga saham perusahaan pada bursa efek bisa selalu stabil. Proses pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah hal yang bisa dihadapi manusia sehari-hari, dari yang sederhana sampai pada paling rumit. Kita dihadapkan untuk membuat keputusan setiap hari. Segala sesuatu yang kita lakukan, dan lakukanlah hasil dari keputusan dengan secara sadar atau tidak. Untuk di setiap pilihan, besar atau kecil, tidak ada rumus mudah untuk membuat keputusan yang tepat. Keputusan terbaik yang dapat dilakukan adalah untuk mendekatinya dari berbagai perspektif sebanyak mungkin dan kemudian memilih tindakan yang tampak masuk akal dan seimbang pada waktu itu. Mungkin ada beberapa pertanyaan, masalah atau keinginan yang ada pada diri kita, atau tentu kita ingin menjawab semua pertanyaan masalah dan keinginan dengan benar. Pengambilan keputusan merupakan bagian kunci dari manajerial. Kegiatan ini memegang peranan penting, terutama melaksanakan fungsi perencanaan dalam proses perencanaan, memimpin, memutuskan tujuan organisasi yang akan dicapai, sumber daya yang akan digunakan, dan siapa yang akan melakukan tugas tersebut. Proses pengambilan keputusan secara rasional dan ilmiah pada dasarnya meliputi tahap-tahap. Terima kasih waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Yasin Hasanul, NIM 22-100-1004. Oke, baik, terima kasih dari teman Elan dan teman Egi. Tadi mereka sudah menjelaskan materi tentang pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Nah, di sini saya menjelaskan materi tentang macam-macam keputusan manajemen. Di sini saya mengambil suatu pemikiran para ahli yang bernama Herbert Simon. Secara umum, dia membedakan antara 3 macam keputusan manajemen. Yang pertama, keputusan terprogram. Yang kedua, keputusan setengah terprogram. Dan yang ketiga, keputusan tidak terprogram. Pertama, tadi keputusan terprogram atau sering disebut keputusan terstruktur. Keputusan ini merupakan keputusan yang terjadi berulang-ulang atau secara rutin sehingga dapat diprogram. Misalnya, saya ambil contoh di sini, di suatu perusahaan. Di sini mereka selalu melakukan kegiatan rutin setiap awal bulan, akhir bulan, yaitu dengan melakukan pembelian bahan baku untuk persediaan.
Yang kedua di sini yaitu keputusan setengah terprogram atau keputusan setengah terstruktur. Keputusan ini merupakan keputusan yang sebagiannya dapat diprogram, sebagiannya dapat terjadi berulang-ulang atau secara rutin, dan sebagiannya lagi tidak dapat terprogram atau tidak terstruktur. Keputusan ini sering bersifat rumit dan membutuhkan perhitungan secara analisis yang terperinci. Misalnya, Pak Darwin adalah seorang manajer keuangan PT Arta. Pekerjaan pada divisa keuangan mengharuskan Pak Darwin untuk cermat dalam menginvestasikan serta mengelola keuangan pada PT Arta. Pada saat ini, diharuskan penggantian mesin di pabrik dan harus menghitung daerah cermat sebelum melakukan investasi pada mesin yang akan dibeli agar investasi yang dilakukan tidak merugikan sebuah perusahaan. Maka Pak Darwin di sini harus bisa melakukan investasi dan bisa mencermatkan dan bisa mengelola bagaimana sebaiknya di suatu perusahaan itu. Di poin yang ketiga ini yaitu tentang keputusan tidak terstruktur atau keputusan tidak terprogram. Saya serahkan kepada teman Aldo untuk menjelaskan. Terima kasih. Bagi berikut. Yang pertama, pemahaman dan perumusan masalah. Yang kedua, pengumpulan dan analis data yang relevan. Yang ketiga, pengembangan alternatif-alternatif. Yang keempat, evaluasi alternatif-alternatif. Yang kelima, pemilihan alternatif terbaik. Yang keenam, implementasi keputusan. Yang ketujuh, evaluasi hasil keputusan. Inti dari pengambilan keputusan didasarkan pada intuisi, rasional, fakta, wewenang, dan pengalaman dari diri sendiri. Demikian materi yang saya sampaikan. Baik, pada materi yang terakhir saya akan membawakan tentang proses pengambilan keputusan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Starlight Munda Seranwilik. Proses pengambilan keputusan secara rasional dan ilmiah pada dasarnya meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut. Yang pertama, pemahaman dan perumusan masalah. Yang kedua, pengumpulan dan analisis data yang relevan. Yang ketiga, pengembangan alternatif-alternatif. Yang keempat, evaluasi alternatif-alternatif. Yang kelima, pemilihan alternatif terbaik. Yang keenam, implementasi keputusan. Yang ketujuh, evaluasi hasil-hasil keputusan. Inti dari pengambilan keputusan didasarkan pada intuisi, rasional, fakta, wewenang, dan pengalaman dari diri sendiri. Terima kasih. Nah, termasuk dalam sesi tanya jawab kepada teman Elan, saya berikan kesempatan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan oleh teman Aldo. Pertanyaan pertama saya berikan untuk teman Yasin. Apa saja yang perlu diperhatikan dalam pengambilan keputusan untuk menyelesaikan masalah dalam sebuah bisnis? Terima kasih dari teman Elan. Di sini saya sudah mengambil kesimpulan yaitu tentang pengambilan keputusan untuk menyelesaikan masalah bisnis dalam perusahaan. Pertama, yang paling penting itu kita tentukan dan mengidentifikasikan masalah. Nah, di dalam suatu perusahaan, jika Anda salah untuk dalam mengidentifikasi masalah, bukan tidak mungkin jika keputusan yang Anda ambil itu nanti tidak menjawab permasalahan yang Anda miliki. Yang kedua, mengumpulkan informasi. Setelah Anda yakin bahwa Anda telah menemukan akar permasalahan, Anda bisa mulai mengumpulkan informasi-informasi yang secara langsung dapat membantu Anda dalam proses pengambilan keputusan. Yang ketiga, membuat prediksi untuk masa depan. Setelah kita mengetahui informasi dan akar permasalahannya, berarti kita harus bisa memprediksi bagaimana ke depannya kita perusahaan. Terima kasih atas jawaban dari teman Yasin. Bertanya kepada Starla, apa dasar pengambilan keputusan dalam manajemen? Setelah saya mencari informasi dan melihat berbagai sumber, saya menemukan sekitar 5. Yang pertama itu dalam pengambilan keputusan ada intuisi, yaitu pengambilan keputusan berdasarkan perasaan yang sifatnya subjektif. Yang kedua, pengalaman. Yang ketiga, wewenang. Yang keempat, fakta. Dan yang kelima, rasional, yaitu berdasarkan rasio. Keputusan yang dihasilkan bersifat objektif, logis, lebih transparan, dan konsisten. Terima kasih. Terima kasih. Kesempatan kali ini juga kami ingin meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak dosen dan juga teman-teman sekalian yang mungkin sudah kami rugikan atas kelalaian kami dengan tidak mempersiapkan presentasi kami dengan baik. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena pelajaran pagi ini yang dilakukan secara online tidak berjalan dengan baik. Terima kasih.